Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saat ini saya akan menjelaskan tentang kimia karbon dan makromolekul. Kita masuk pada slide yang pertama, yaitu pendahuluan. Kimia karbon adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari senyawa karbon, baik yang terdapat secara alami maupun yang dibuat secara sintetis. Karbon menjadi sangat unik karena kemampuannya membentuk 4 ikatan kovalen yang memungkinkan pembentukan berbagai struktur seperti rantai lurus, bercabang, atau cincin. Sedangkan makromolekul di sisi lain adalah molekul besar yang terdiri dari unit-unit kecil berulang yang disebut monomer. Contohnya adalah karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat yang semuanya memiliki peran penting dalam kehidupan makhluk hidup. Berikutnya, sifat unik karbon. Karbon memiliki sifat luar biasa yang membuatnya sangat penting dalam kimia organik. Karbon mampu berikatan dengan atom karbon lain, membentuk struktur panjang yang kompleks. Ia juga dapat membentuk isomer, yaitu senyawa dengan rumus kimia sama tetapi struktur berbeda. Fleksibilitas ini menjadi karbon sebagai inti hampir semua molekul biologis. Selain itu, karbon sangat stabil dalam ikatannya sehingga memungkinkan pembentukan molekul-molekul kompleks seperti protein dan DNA yang menopang kehidupan. Yang berikut jenis senyawa karbon. Senyawa karbon dibagi menjadi 2 kategori utama, hidrokarbon dan senyawa turunan. Hidrokarbon seperti alkana, alkena, dan alkuna hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Senyawa turunan seperti alkohol, aldehina, dan asam karboksilat memiliki atom atau gugus tambahan yang memberi sifat kimia unik. Hidrokarbon sering digunakan sebagai bahan bakar, sedangkan senyawa turunan banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam obat-obatan dan bahan plastik. Slide yang berikut, makromolekul dan strukturnya. Makromolekul adalah molekul besar yang menjadi dasar kehidupan. Karbohidrat seperti glukosa dan pati adalah sumber energi utama bagi organisme. Lipid termasuk lemak dan fosfolipid berfungsi sebagai cadangan energi dan komponen membran sel. Protein adalah polimer dari asam amino yang berperan dalam hampir semua proses biologis, mulai dari enzim hingga struktur tubuh. Terakhir, asam nukleat seperti DNA dan RNA menyimpan dan mentransfer informasi genetik. Slide yang berikut, reaksi pada kimia karbon. Senyawa karbon dapat mengalami berbagai reaksi kimia. Contohnya, hidrokarbon dapat dibakar untuk menghasilkan energi seperti pada reaksi pembakaran metana atau CH4. Selain itu, polimerisasi memungkinkan pembentukan plastik dari monomer sederhana seperti atilena. Dalam tubuh makhluk hidup, reaksi hidrolisasi memecah makromolekul menjadi unit-unit kecil seperti pati yang diubah menjadi glukosa. Slide yang berikut, peran kimia karbon dalam kehidupan. Kimia karbon sangat erat kaitannya dengan kehidupan. Molekul seperti karbohidrat dan lipid menyediakan energi, sementara protein membangun struktur tubuh. Dalam industri, senyawa karbon digunakan untuk membuat bahan bakar, obat-obatan, dan material seperti plastik. Pemahaman tentang kimia karbon membantu kita mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Oke, jadi kesimpulannya adalah kimia karbon adalah dasar dari kehidupan di bumi. Sifat unik karbon memungkinkan pembentukan berbagai senyawa kompleks yang membangun makhluk hidup. Makromolekul seperti karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat memang memainkan peran penting dalam mendukung fungsi biologis. Dengan memahami kimia karbon, kita tidak hanya dapat mempelajari kehidupan, tetapi juga mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.